Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 165. Sister Mei sangat efisien. Segera, di bawah pengaturannya, dua penjaga keamanan yang telah dipilih dengan hati-hati olehnya datang membawa selir kekaisaran dalam setelan 4 potong. Melihat mereka, Zhang Chunqin tidak bisa menutup mulutnya, penampilan mereka berarti ratusan juta dana investasi masuk. Meskipun dikatakan bahwa itu diperoleh dengan lelang, dengan nilai total 100 juta, semua orang tahu bahwa harganya sedikit dilebih-lebihkan, dan jelas bukan hal yang mudah untuk menjualnya. Jika seseorang berinvestasi langsung, itu sama saja dengan hasil terbaik. Kalau begitu, terima kasih Nyonya. Zhang Chunqin mengangguk sambil tersenyum, berbalik, dan berkata, Dongguo, Yurou, kamu kembali dulu, aku harus berbicara dengan investorku dengan hati-hati tentang rencana investasi selanjutnya. Jika tidak ada kecelakaan, ibumu yang dulu, aku akan mendirikan perusahaan dan mengembangkan grup segera, dan di masa depan, saya akan mendukung kehidupan keluarga kami tanpa masalah. Namun, jika kamu mau, Yurou, setelah proyek Helongwan selesai, kamu telah mengumpulkan sejumlah pengalaman manajemen. Ketika saatnya tiba, kamu dapat langsung datang ke perusahaan sebagai manajer umum. Aku adalah presidennya, dan ayahmu akan bertanggung jawab atas logistik. Pengawas logistik apa? Bagaimana dengan hari itu? Ren Dongguo mengangguk dengan gembira, selama istrinya bahagia, dia akan bahagia. Itu juga sebuah lelucon, Ren Yurou dan Ye Tianzong merasa malu pada saat yang sama ketika mereka mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Chunqin mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, dia bodoh, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dia bisa makan apapun yang dia mau. Dengan orang yang tidak berguna seperti itu, masih bisakah dia meningkatkan efisiensinya di perusahaan? Jika kamu ingin aku melihatnya, lemparkan saja ke kelompok makanan dan lupakan sebagai juru masak. Zhang Chunqin pergi menemui Mes Gu, dan penjaga keamanan yang diatur oleh saudari Mei bertugas untuk menanyakan kabar tersebut. Ye Tianzong tidak khawatir, dia hanya duduk dan menikmati kesuksesan. Adapun Ren Dongguo, karena dia terlalu banyak bekerja hari ini, meskipun dia menikmati banyak kegiatan yang menarik dan santai, dia kelelahan secara fisik dan mental, jadi Sister Mei meminta seseorang untuk mengantarnya pulang. Adapun Ren Yurou, hari ini, Minggu, adalah hari istirahat, dan proyek Dragon Bay telah selesai, dan besok upacara pembukaan akan dimulai. Setelah melalui segala macam hal selama sehari, pikirannya tentang Ye Tianzong menjadi halus dan rumit. Dia mematuhi keputusan di dalam hatinya di awal, dan membawa Ye Tianzong untuk menemukan dokter. Lagi bagaimanapun caranya. Selain itu, dibandingkan pemeriksaan kasar sebelumnya, dia berharap lebih spesifik dan jelas. Bagaimanapun, dia dalam keadaan ambigu tentang kondisi Ye Tianzong sekarang. Seberapa sakitnya? Kenapa bisa baik-baik saja? Apakah ada batas waktu, Del? Semua ini, dia perlu mendapatkan jawaban yang jelas. Di dalam mobil. Istri, saya merasa kondisi saya saat ini baik-baik saja, dan tidak lama lagi saya akan sembuh. Dia mengetahui pikiran Ren Yurou, karena dia ingin menguji, lalu menguji. Hanya saja dia tiba-tiba sedikit cemas, apakah rangkaian tindakannya akan memberinya ilusi. Tampaknya itu akan lebih rendah di masa depan. Tidak masalah apa yang saya katakan, dan saya tidak akan tahu sampai dokter menjalani pemeriksaan dan tes yang mendetail. Ren Yurou sedang mengendarai mobil, menatap lurus ke depan, dibandingkan dengan ekspresi santai di gerbang villa sebelumnya, ekspresinya sedikit bermartabat sekarang. Ye Tianzong sangat pandai mengamati kata-kata dan ekspresi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sayang, kamu sepertinya sedang memikirkan sesuatu, apakah kamu khawatir tentang upacara pembukaan besok? Ren Yurou tidak berkomitmen. Jika sebelumnya, dia tidak punya ide untuk mendiskusikan apapun dengan Ye Tianzong. Namun, penampilannya saat normal sangat mengejutkan. Sulit untuk menahannya di hatiku. Senang rasanya memiliki seseorang untuk diajak mengobrol. Meskipun, dia tidak berharap Ye Tianzong menyelesaikan kesulitan substantif apapun. Ibuku, yang disebut investor di sana, sebenarnya aku tidak punya harapan, dan aku bahkan sedikit khawatir, mungkinkah itu pembohong. Jadi, setelah dia pulang, aku harus bertanya dengan hati-hati. Aku khawatir dia akan terpesona dengan situasi saat ini. Oleh karena itu,
sangat tidak realistis mengharapkan dia untuk mempertahankan keluarga ini. Kesehatan ayah saya tidak baik, dan dividen Zhong Xiliang bahkan lebih tidak mungkin. Oleh karena itu, pihak saya masih menjadi kekuatan utama. Proyek Heilongwan selesai. Langkah pertama untuk lepas landas dalam karir saya, upacara pembukaan besok, terkait dengan masa depan saya, tetapi saya tidak tahu intinya, saya tidak tahu mengapa, saya selalu khawatir. Mendengar. Benar saja, itu sama dengan tebakan Ye Tianzong. Dia harus menjadi jaminan yang kuat untuk bagian belakang istrinya, tetapi dia tidak tahu tentang upacara pembukaan besok, prosedur dan tindakan terkait. Saat itu terjadi, manfaatkan kesempatan ini untuk memahami dengan jelas, sehingga Anda dapat beradaptasi dengan kondisi setempat dan mencegah kesalahan. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan tenang, istriku, tolong jelaskan dengan hati-hati. Aku akan membantumu dengan proses besok. Anda. Ren Yurou terkekeh ringan, dan berkata dengan mencela diri sendiri, jika kamu bisa menyelesaikannya, mengapa aku harus mengkhawatirkannya? Kamu telah menunjukkan bahwa kamu sedikit pandai berkelahi, dan kamu memiliki beberapa keterampilan medis, tetapi semua operasi bisnis adalah tentang sumber daya, kontak, dan keterampilan hubungan masyarakat pribadi yang kuat. Anda tidak memiliki semua ini, meskipun tidak ada gunanya mengatakannya, tetapi memberitahu Anda, itu juga membuat saya merasa lebih nyaman. Mendengar kata-kata Ren Yurou, Ye Tianzong merasa nyaman. Selama dia berpikir begitu, maka dia bisa menyembunyikannya dengan lebih baik. Pemikirannya selama ini adalah untuk hidup dengan Ren Yurou sebagai suami dan istri, tetapi sebelum itu, dia harus menyelesaikan balas dendamnya terlebih dahulu. Sekarang, 5 caebol besar secara bertahap hancur. Setelah duel dengan Ye Zongtian, Ye Tianzong, akan ada pertikaian. Dan pada saat itu, terserah dia untuk memutuskan apakah dia ingin menjadi tua bersamanya. Upacara pembukaan besok, mereka yang diundang akan datang. Di atas panggung, saya akan mengumumkan beberapa hal, kemudian mengadakan beberapa kegiatan, dan akhirnya memberikan rangkaian perkenalan real estate. Saya ingin membujuk mereka untuk membeli dan menyelesaikan pertunjukan yang sesuai. Kesulitan terbesar adalah, apakah mereka akan datang sesuai jadwal? Dan apakah kegiatan yang kita selenggarakan berhasil memikat mereka? Apalagi di final pengenalan real estate, jika mereka hanya melihat tapi tidak membeli, atau tertarik dengan real estate lawannya, maka semua usaha kita sebelum dan sesudahnya akan sia-sia. Bagian depan baik-baik saja. Ye Tianzong mengerutkan kening saat mendengar bagian belakang. Dia menoleh, menatapnya, dan bertanya, sayang, apa maksudmu? Ada proyek real estate lain yang akan diluncurkan besok. Aku pernah ke Teluk Hailong sebelumnya, tapi sepertinya aku belum pernah melihatnya, kamu. Itu pernah diperbaiki sebelumnya, dan belum digunakan. Saya tidak menganggapnya serius saat itu. Namun, setelah kami meninggalkan Juxian Villa, saya menerima telepon dari manajer proyek, memberitahu saya bahwa bangunan mereka juga akan buka besok. Apalagi kekuatannya sangat kuat, dan di antara banyak selebriti yang kami undang, mereka juga mengundang mereka, jadi saya sangat khawatir upacara pembukaan besok terkait dengan hidup mati saya dan kelompok Ren, dan tidak ada ruang untuk kehilangan. Siapa properti yang baru dibuka ini? Untuk beberapa alasan, mendengar ini, Ye Tianzong merasa sedikit tidak enak. Perusahaan konstruksi di bawah keluarga Huang, Huang Tian Construction. Keluarga Huang. Hati Ye Tianzong tenggelam. Segera setelah saya menyatakan perang dengan Chaebol Guild, saya menerima berita tentang pembukaan real estate baru Huang. Tentu saja, saya memakai topeng pada saat itu, dan pihak lain tidak mengetahui identitas saya, tetapi satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk melakukan operasi Heilongwan adalah bahwa mereka juga sedang menyelidiki. Jangan khawatir tentang istriku, kamu harus percaya pada dirimu sendiri, kamu yang terbaik. Apa gunanya percaya? Ini kenyataan. Hei, lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak, duduk diam, kita hampir sampai di rumah sakit. Saya berharap bahwa berbicara akan membuat saya merasa lebih baik. Tapi siapa tahu, setelah berbicara dan mengklarifikasi pemikirannya, dia menemukan bahwa kesulitan yang dihadapi tidak terbayangkan. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Namun, jika dia tidak kuat, siapa yang bisa membantunya menanggung semua ini? Dia berantakan. Tidak ingin mengatakan lebih banyak, percepat, tekan pedal gas. Dan Ye Tianzong sangat masuk akal dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya berspekulasi di dalam hatinya. Untuk upacara pembukaan besok, Ye Tianzong sebenarnya telah melakukan banyak pekerjaan. Pertama-tama,
Su Junwan akan datang untuk bernyanyi dan membantu bintang besar itu pasti akan menarik banyak perhatian saat dia datang ke sini. Arena grup seni bela diri adalah untuk menarik lebih banyak orang untuk bergabung, sambil menciptakan pemandangan yang sensasional. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk memenangkan keluarga Huang. Keluarga Huang mereka memiliki latar belakang seni bela diri, dan hak untuk mengelola sasana seni bela diri yang mereka dapatkan dari Yao Tuzi hanya untuk duel puncak. Jika pihak lain mengacaukan upacara pembukaan besok, maka untuk melindungi istrinya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan melakukan sesuatu yang drastis. Di antara mereka, variabel terbesar adalah bagaimana membuat orang-orang itu berubah dari penonton menjadi pelanggan dan membeli real estate Teluk Hailong. Ini adalah dasar dari persiapan besok. Dalam hal ini, saya pikir kita dapat merujuk pada metode keluarga Huang dan mengikuti labu. Selama mereka ditekan, bagaimana melanjutkan rencana penjualan rumah mereka, mereka akan langsung dipindahkan ke proyek Teluk Hailong. Dalam hal ini tidak hanya keluarga Huang akan ditekan, untuk membuka jalan bagi akuisisi saya berikutnya, dan untuk membantu istri saya menyelesaikan penjualan real estate. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Sempurna. Setelah ditentukan, Ye Tianzong merasa jauh lebih baik. Bahkan menyenandungkan lagu. Ini membuat Ren Yurou, yang sibuk dan sangat mudah tersinggung, cukup kritis. Ye Tianzong ini, apakah dia tidak punya hati? Dia dalam kesusahan seperti itu, namun dia masih memiliki mood untuk bernyanyi. Benar saja, ada yang salah dengan otak, jika tidak, bagaimana orang normal bisa melakukan hal yang merugikan seperti itu? Setengah jam kemudian, pukul 5 sore, dia sampai di gerbang rumah sakit jiwa. Parkirkan mobil dan keluar dari mobil. Karena janji telah dibuat sebelumnya, keduanya pergi menemui dokter sendiri. Ketika dia sampai di koridor, Ye Tianzong tiba-tiba menerima pesan teks dari Huo Fenghuang. Komandan, awalnya saya ingin mencari Anda di Juxian Villa, tetapi Anda sangat sibuk. Sekarang, saya berada di ruang penyimpanan rumah sakit. Setelah menyapa dokter, saya telah menunggu Anda. Lihat, apakah Anda punya waktu? Haruskah saya melaporkan kepada Anda tentang penyelidikan Paviliun Tiansu? Lihat pesan ini. Ye Tianzong menepuk bagian belakang kepalanya. Hampir lupa tentang itu. Saya mengatakan mengapa tidak ada kabar dari Huo Fenghuang untuk waktu yang lama, ternyata dia takut mengganggu dirinya sendiri. Ini tentang hidup dan mati ayah mertuanya, masalah ini tidak bisa sembarangan, dan mungkin ada banyak potensi bahaya yang mengintai di sekitar Ren Yurou. Jika bahaya tersembunyi ini tidak dihilangkan, sejujurnya, Ren Yurou akan takut untuk pergi keluar sendirian. Istri, aku sakit perut. Pergi ke toilet dulu, kamu ke dokter. Dulu, dan aku akan ke sana nanti. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Yurou mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, apakah ada yang salah dengan perutmu? Saya menemukan bahwa Anda suka pergi ke toilet ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah masalah otak ini akan mempengaruhi nafsu makanmu? Ye Tianzong merasa malu. Haha membodohi beberapa kata, lalu diam-diam pergi. Dan Ren Yurou juga kesal. Meskipun saya merasa sedikit tidak senang, tetapi orang memiliki 3 urgensi, bagaimana jika mereka memiliki kandung kemih yang buruk? Anda tidak dapat menghentikan orang untuk pergi, bukan? Setelah itu, dia langsung pergi ke kantor dokter. Bab 166. 2 menit kemudian, Ye Tianzong datang ke ruang penyimpanan rumah sakit jiwa seperti yang dijanjikan. Komandan. Huo Fenghuang sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa komandan tidak ingin identitasnya diketahui oleh istri dan keluarganya. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dalam tindakan apapun, berusaha untuk tidak menarik perhatian dan kecurigaan siapapun. Sekarang, melihat Ye Tianzong datang, dia berteriak pelan dan melambaikan tangannya. Setelah Ye Tianzong melihatnya, dia berjalan mendekat, tersenyum ringan, dan berkata, meskipun identitas saya tidak dapat dengan mudah diungkapkan, itu tidak berlebihan seperti milik Anda. Ya, Komandan. Huo Fenghuang sedikit mengangguk. Setelah mengundang Ye Tianzong untuk berjalan ke samping, melihat sekeliling untuk memastikan keamanan, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan, penyelidikan telah mencapai hasil awal. Menjelaskan. Paviliun Tiansu ini, apa latar belakangnya, apa tujuannya, intinya, saya ingin tahu mengapa ayah mertua saya dibunuh. Dan, istri saya, apakah ada bahaya sekarang? Sederhana. Ye Tianzong hanya peduli dengan 2 poin ini. Untuk hal-hal lain, tangani saja dengan santai. Pertama, menurut penyelidikan tentara yang saya kirim,
Paviliun Tiansu ini adalah sekte seni bela diri kuno dengan sejarah panjang dan telah diwariskan selama ratusan tahun. Mereka umumnya tidak peduli dengan dunia, dan terkait kepada prajurit kuno yang kita temui di perbatasan utara. Tidak banyak. Dan ayah mertuamu, yang sebenarnya adalah murid sekte, dikejar dan dibunuh oleh sekte tersebut setelah melanggar sila, dan untuk melindungi dirinya sendiri, dia mengambil barang-barang penting dari sekte itu sebelum dia melarikan diri. Barang penting. Ye Tianzong terkejut, dan bertanya tanpa sadar, tapi emas, perak, dan permata yang dia berikan kepada istrinya, Zhang Chunqin. Komandan, bagaimana Anda tahu? Ye Tianzong tidak menjawab, tetapi berpikir keras. Benar saja, tujuannya tidak murni. Nona Gu ini, di mana pengusaha yang datang untuk berinvestasi, dia tidak terlihat seperti itu saat itu. Pertama gunakan selir kekaisaran untuk menyisir setelan 4 potong sebagai alasan, tetapi sebenarnya, saya hanya ingin mendapatkan kumpulan emas, perak, dan perhiasan ini. Tetapi, dia telah menghitung ribuan kali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan set selir kekaisaran 4 potong untuk tugas yang dia pikir tidak mungkin. Namun, dengan bantuan Ye Tianzong, dia mendapatkan setelan 4 potong secara ajaib. Sekarang, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk terus mendapatkan perhiasan, itu tergantung pada bagaimana Zhang Chunqin menyerahkan perhiasan itu. Itu bukan intinya. Intinya adalah, rahasia apa yang disembunyikan Paviliun Tiansu di kumpulan emas, perak, dan permata ini. Bahkan, dengan biaya pembunuhan. Inilah yang dipedulikan oleh Ye Tianzong. Namun, Huo Fenghuang, yang mendengarnya, menghela nafas karena malu, dan berkata tanpa daya, "Maaf, Komandan. Ini adalah informasi rahasia Paviliun Tiansu, dan tentara tidak memiliki kesempatan untuk menghubunginya. Oleh karena itu, saya memutuskan, setelah melapor kepada Anda hari ini, saya akan pergi ke sana secara pribadi, dan saya tidak akan menyerah sampai saya mencapai tujuan saya. Kemampuanmu, aku tahu. Paviliun Tiansu adalah tempat para prajurit kuno berkumpul. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah besar bagimu untuk keluar masuk. Namun, kamu harus ingat bahwa kamu hanya perlu mendeteksi informasi, dan tidak menyakiti orang, apalagi menarik perhatian pihak lain. Jadilah berhati-hati untuk tidak menakut-nakuti ular. Komandan, yakinlah bahwa misi akan selesai. Saya pikir saya akan disalahkan, tetapi Komandan tidak banyak bicara, malah dia menghibur dirinya sendiri. Tampaknya setelah Panglima kembali, temperamennya banyak berubah, dengan wajah tegas dan lembut. Perasaan ini sangat aneh, tidak dapat dijelaskan, dan tidak dapat dijelaskan. Hal kedua, ceritakan tentang keadaan istriku. Ini yang paling penting. Komandan, saya khawatir ini sedikit rumit. Huo Fenghuang menarik napas dalam-dalam dan berkata, awalnya, ketika ayah mertuamu melarikan diri dari sekte, hal-hal yang diambil oleh ayah mertuamu, selain emas, perak dan permata, juga dimasukkan ke dalam tubuh nyonya. Artinya, dibutuhkan dua hal, digabungkan menjadi satu, untuk dapat membuka rahasia sekte mereka. Dengan kata lain, istriku juga target mereka. Ya, tapi apa itu? Aku harus menunggu sampai aku pergi untuk menyelidikinya sebelum aku bisa mengetahuinya. Namun, ada mata-mata di sekitar nyonya, makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi, semuanya berada di bawah kendali mereka. Tujuan mereka adalah untuk mengamati dan mencatat semua urusan nyonya, dan kemudian melaporkannya kembali ke sekte. Menilai dari situasi saat ini, mereka tidak akan menyakiti nyonya. Membasmi. Tatapan Ye Tianzong langsung menjadi tegas. Meski tidak ada hands-on, tapi tidak sekarang, tidak mewakili masa depan. Bahayanya harus dihentikan sejak awal. Kalau begitu mari kita kejutkan ular itu. Bingung. Huo Fenghuang belum selesai berbicara, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Ye Tianzong, dan berkata dengan dingin, pemberantasan mata-mata adalah untuk mengingatkan Paviliun Tiansu, tetapi kita tidak boleh mengungkapkan identitas kita. Kemudian sebarkan dan jadikan masalah ini musuh dari Paviliun Tiansu. Apa yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan kita, bukankah itu baik-baik saja? Komandan itu bijak. Huo Fenghuang berlutut dengan satu kaki ketakutan, dan berkata dengan hormat, Anda mengingatkan saya. Para prajurit yang pergi untuk memata-matai militer melaporkan bahwa meskipun Paviliun Tiansu acuh tak acuh terhadap dunia saat ini, di dunia seni bela diri kuno, itu masih memiliki sejumlah kekuatan. Daya tarik dan pengaruh. Namun, pengaruh ini terus melemah. Alasannya adalah ada sekte lain dengan nama yang sama dengan mereka, bernama Gerbang Bintang Malam. Saya terus berselisih dengan mereka,
ketika saatnya tiba, saya akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi perselisihan, memimpin ujung tombak ke gerbang bintang malam, dan... Petik 2. Itu tugasmu, aku tidak peduli. Dalam 3 hari, Anda harus melaporkan berita mata-mata Anda. Jika saya bertanya lagi dan Anda masih tidak tahu, maka Anda harus kembali ke perbatasan utara. Saya secara pribadi akan mengirim saudara-saudara dari Tianzongmen untuk menangani masalah. Ya, Komandan. Tianzongmen adalah pasukan pribadi milik Panglima tertinggi. Tidak banyak orang, tetapi semuanya adalah elit di antara para elit, dan jelas bahwa mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan cukup baik untuk membiarkan mereka datang. Mengikuti Komandan, ini adalah kesempatan langka, dia segera mengangguk dan berkata, tolong yakinlah, Komandan, setelah 3 hari, bawahan pasti akan mengetahui segalanya tentang Paviliun Tiansu, dan, dalam beberapa hari ke depan, saya akan memprovokasi Tiansu perselisihan paviliun dengan gerbang Yexing, basmi mata-mata yang bersembunyi di samping Nyonya, dan pastikan keamanan mutlak Nyonya. Dengan aku di sisiku, tidak bisakah dia aman? Yang saya inginkan adalah tidak diganggu, dan tidak diperhatikan oleh istri saya. Ya, Ye Tian menarik napas dalam-dalam. Huo Fenghuang semakin membosankan dalam pekerjaannya sekarang, sejujurnya, dia sudah mulai mempertimbangkan apakah dia perlu memindahkan orang lain. Ambil waktu ini sebagai ujian, jika ada kecelakaan atau hal-hal yang tidak kamu ketahui, maka kamu akan segera dipindahkan, dan kamu tidak akan diizinkan meninggalkan perbatasan utara seumur hidup. Ye Tianzong sangat lembut terhadap istrinya. Dan ketika berhadapan dengan musuh, bahkan bawahan, dia tak tertandingi dalam besi dan darah, dan dia memerintah tentara dengan tangan besi. Ini adalah kode etiknya. Apakah ada yang lain? Istri saya masih menunggu saya akan pergi dulu jika tidak ada yang harus saya lakukan. Komandan, tunggu sebentar. Huo Fenghuang menyela Ye Tianzong, mengeluarkan foto dari saku celananya, menyerahkannya kepada Ye Tianzong, dan berkata, lihat foto ini. Ye Tianzong terkejut. Secara tidak sadar mengambil foto dan melihat lebih dekat. Langsung kaget, tercengang. Di dalam foto, Ye Zongtian mengambil foto dengan pria berjanggut lainnya, bahu-membahu. Dengan senyuman di wajahnya dan sikap yang akrab, terlihat bahwa hubungan keduanya sangat baik. Siapa pria di sebelah Ye Zongtian? Kembali ke komandan, prajurit ini menemukan ini di kamar Master Paviliun Tiansu. Pria ini adalah Master Paviliun Tiansu, Bei Taiji. Maksudmu, saudaraku yang kejam ada hubungannya dengan pemilik Paviliun Tiansu. Dan dia sangat baik. Dia sudah mencoba-coba prajurit kuno. Bawahan tidak berani menilai dengan gegabah, mereka baru saja menemukan beberapa detail, tolong Panglima untuk belajar dari mereka. Oke, begitu, kamu pergi ke bisnismu, aku pergi dulu. Ye Tianzong mengambil foto itu dan memegangnya erat-erat di tangannya, berspekulasi di dalam hatinya. Awalnya mengira bahwa setelah disintegrasi 5 caibol besar, mereka akan menghadapi Guild Caibol secara langsung, menjatuhkan pihak lain secara langsung, dan membalas dendam. Tapi sekarang, dia masih memiliki latar belakang prajurit kuno di belakangnya. Saat itu, ketika dia membunuh ibunya dan mengusir dirinya sendiri dari rumah, konspirasi di belakangnya tidak lebih dari memperebutkan warisan keluarga Ye. Namun, di tahun-tahun ini, dia mendengar desas-desus bahwa ayahnya, yang mengabaikannya saat itu, meninggal satu demi satu setelah dia pergi. Dia akan sangat mencintai dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba sangat acuh tak acuh. Dia tidak seperti ayah dan anak, tapi bahkan lebih buruk dari orang asing. Hal ini selalu mengganjal di hatinya. Mungkinkah, ibu meninggal karena sakit, ayah meninggal, di balik ini ada rahasia tersembunyi. Pikiran Ye Tianzong sedikit berantakan. Dengan bingung, saya datang ke kantor dokter. Baru setelah dia melihat Ren Yurou dia pulih dari kekacauan. Ambil satu langkah pada satu waktu dan ambil satu langkah pada satu waktu. Jangan terburu-buru, lakukan dengan lambat dan mantap. Istri. Ye Tianzong memaksakan senyum, berjalan mendekat, dan ketika dia melihat ke arah dokter. Dia sedikit khawatir. Sebelum datang, Anda seharusnya sudah diperingatkan oleh Huo Fenghuang, Anda harus bekerja sama dengan baik, dan Anda tidak boleh membuat kesalahan, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tianzong, cepat kemari. Saat ini, suasana hati Ren Yurou sedang lebih baik, sepertinya dia dan dokter baru saja melakukan percakapan yang menyenangkan. Ye Tianzong sedikit mengangguk, berjalan, duduk, dan duduk tegak. Bagaimana obrolanmu dengan dokter? Barusan. Bagus sekali. Ren Yurou berkata dengan penuh semangat, baru saja, saya berbicara dengan dokter.
Tentang situasi Anda, dan melakukan penyelidikan menyeluruh atas kondisi Anda. Akhirnya, uji instrumen sebelumnya ditingkatkan menjadi uji situasi. Setelah melewati uji situasi semacam ini, Anda dapat dengan cepat mengetahui dengan tepat kondisi Anda, dan kami akan merawat Anda selangkah demi selangkah, dan Anda harus segera sembuh. Pengujian skenario. Ye Tianzong sedikit bingung. Saat itu, saya hanya memberitahu dokter untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi metode operasi spesifiknya, dia tidak tahu. Sekarang, ketika dia mendengar istilah aneh ini, dia bertanya dengan heran, apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Singkatnya, biarkan kalian berdua memainkan peran tertentu dalam plot yang ditetapkan, lulus ujian, atau jika tesnya salah, kamu dapat mengetahui dengan jelas sejauh mana penyakitmu, Tuan Ye. Dr. Wu menjelaskan dengan gugup. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.